Ternak entok merupakan salah satu usaha sampingan untuk menopang kebutuhan keluarga. Usaha skala rumahan ini banyak sekali diminati oleh masyarakat karena terbukti mampu membantu perekonomian keluarga. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa keuntungan usaha entok skala rumahan. Yang pertama adalah mudah dalam pemantauan, khususnya dalam kesehatan entok. Memelihara entok dalam skala rumahan itu lebih mudah dalam melakukan pemantauan terhadap ternak entok. Juga mudah dalam mengkontrol kesehatan ternak entok. Ketika teman-teman memelihara entok dalam jumlah banyak, ratusan, mungkin 100, 200, itu akan agak sedikit repot dalam memantau kesehatan entok. Karena apa? Banyak kasus atau banyak contoh peternak yang memelihara entok seratusan atau lebih begitu, ketika entoknya itu sakit satu ekor, itu dia tidak akan mengamati atau tidak akan mengetahuinya secara pasti. Nah, baru ketahuan ketika entoknya itu yang sakit itu sekitar 10, itu baru ketahuan. Nafsu makannya turun, lesu, dan lain-lain. Nah, ini sangat berbahaya ketika satu ekor itu sakit dan tidak terpantau, maka dia akan lebih cepat mudah menyebarkan virus-virus atau penyakit. Karena itu, memelihara entok dalam skala rumahan mungkin 10, 20, sampai 30 ekor, kita akan lebih mudah dalam memantau perkembangan, pertumbuhan, dan kesehatan entok. Sehingga apa? Sehingga kualitas ternak kita itu betul-betul bisa terkontrol begitu. Itu keuntungan pertama memelihara entok dalam skala rumahan. Kemudian keuntungan yang kedua dalam memelihara entok skala rumahan itu lebih hemat waktu. Karena apa? Banyak kasus para peternak yang memelihara dalam skala besar dengan memanfaatkan pakan alternatif, itu waktunya habis untuk mencari bahan alternatif serta sibuk dengan ternak entoknya. Akibatnya pekerjaan utamanya, misalkan buruh atau bekerja di pabrik, itu relatif terbengkalai. Memelihara entok dalam skala rumahan itu kita dalam menyiapkan pakan, menyiapkan perawatan, dan lain-lain itu lebih simpel, lebih mudah, dan lebih irit waktu. Nah, ketika teman-teman memelihara entok dalam skala besar, misalkan menggunakan pakan alternatif berupa keong, atau kemudian jantung pisang, atau kemudian pakan alternatif yang lain, itu maka kemudian akan sibuk mencari bahan pakan alternatif itu. Sementara kalau memelihara entok dalam skala besar, menggunakan full pakan, beli begitu, maka keuntungannya akan sedikit. Nah, ini memang agak repot ya. Memelihara entok apakah skala rumahan atau skala besar begitu. Kalau skala rumahan memang kita masih bisa memanfaatkan pakan alternatif, tapi kalau dalam skala besar itu agak repot ketika menerapkan murni pakan alternatif. Nah, tapi ketika menggunakan pakan jadi itu juga biayanya juga akan sangat mahal. Karena itu teman-teman, saya menyarankan saat ini mulailah beternak entok dalam skala rumahan, 10, 20, atau 30 ekor saja untuk bisa mendapatkan keuntungan yang yang lebih begitu. Contoh tetangga saya itu ada yang memelihara entok 100 ekor, 120 ekor. Dia menggunakan pakan alternatif berupa keong sawah, kemudian jantung pisang, kemudian kangkung. Kemudian nanti itu dicampur dengan bekatul. Tapi setiap hari pagi dan sore dia harus mencari kangkung, mencari jantung pisang, mencari keong untuk pakannya. Sementara dia juga masih mempunyai pekerjaan yang lain. Nah, ini kemudian dia harus mengatur waktu dengan bagus ya. Manajemen waktunya harus tepat agar semuanya bisa dilaksanakan. Tapi dampaknya ya memang waktunya habis. Pagi sekali dia harus ke sawah nyari keong, kemudian agak siang sedikit dia harus berburu jantung pisang ke pelosok-pelosok desa, di luar desanya. Kemudian siang jam 10 itu dia mulai merajang, mencacah kangkung, keong, kemudian jantung pisang, kemudian dikasihkan ke entok-entoknya, kemudian sore itu juga masih harus mencari bahan. Itu akhirnya kemudian sangat repot. Nah, ini akhirnya kemudian dia memutuskan untuk memelihara entok dalam skala rumahan karena memang waktunya biar lebih tidak memakan waktu begitu.
Ketika dia mencoba untuk menggunakan pakan jadi semuanya beli, ya maka untuk memelihara memelihara entok sebanyak 100 ekor, maka pakannya akan sangat mahal dan biayanya akan sangat banyak. Nah, ini akhirnya dia memutuskan untuk memelihara, sekarang itu memelihara sekitar hanya 10 ekor saja. Nah, itu soal waktu ya. Kemudian keuntungan yang ketiga, bahwa memelihara entok dalam skala rumahan itu ketersediaan pakannya itu lebih terjamin ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa memelihara entok dalam skala kecil itu pakannya lebih terjamin. Kalau teman-teman menggunakan pakan alternatif, itu waktu untuk mencari bahan pakan alternatif masih bisa dilakukan, masih bisa terjangkau. Nah, memelihara entok dalam skala rumahan itu juga pakannya terjangkau, kemudian kita tidak usah bingung ketika katul itu harganya mahal ya. Berbeda kalau ketika memelihara entok 100 atau 200, katulnya mahal, selisih 500 rupiah saja itu sudah kalang kabut. Belum lagi nyari bahan bakunya, itu nyari katulnya susah. Kalau memelihara entok 200 atau 100 ya, itu kalau beli katul itu mestinya harus ya berkuintal-kuintal. Akhirnya biayanya sangat mahal. Nah, ketika teman-teman memelihara entok skala rumahan, pasokan pakannya akan lebih terjamin karena misalkan sisa nasi di rumah atau sisa nasi tetangga itu kemudian bisa diberikan untuk pakan entok. Kemudian keong sawah kita masih bisa mencari dalam porsi yang sedikit begitu, sehingga ketika kita masih mempunyai kesibukan kerja di luar, itu kita masih bisa menghandle ternak entok kita dan pekerjaan utama kita. Kemudian keuntungan yang keempat adalah perawatannya lebih mudah. Misalkan seperti memberi pakannya lebih mudah, kemudian mengganti kolam mandinya juga lebih mudah, membersihkan kandangnya juga lebih mudah. Berbeda ketika teman-teman memelihara dalam skala besar, itu membersihkan kandangnya pasti butuh waktu cukup lama dan harus rutin ya. Karena kalau berminggu-minggu tidak dibersihkan untuk ternak dalam skala besar, maka dampaknya ya amonianya akan tinggi, kemudian berpotensi menyebarkan penyakit begitu. Jadi intensitas kesibukan di kandangnya kalau memelihara entok dalam skala besar itu jauh lebih padat. Berbeda dengan memelihara entok dalam skala rumahan, itu kita lebih santai, kita masih bisa melakukan aktivitas dan kemudian melakukan perawatan-perawatan itu relatif lebih gampang. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah pasca panennya itu kalau kita memelihara dalam skala rumahan itu lebih mudah. Misalkan kita mau menjual entok 10 ekor atau 20 ekor, itu masih bisa terjangkau pasar di sekitar teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memelihara 100 ekor dan ingin menjual 100 ekor entok atau 200 ekor entok, maka tidak bisa seketika itu bisa habis. Atau bahkan mungkin seminggu belum tentu habis itu barang. Nah, inilah karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa entok itu belum menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia. Jadi entok itu belum bisa seperti ayam potong ya, ayam bedaging gitu, yang kemudian sehari itu bisa ribuan ekor laku, ratusan ekor laku. Tapi kalau entok itu belum bisa. Khususnya di daerah saya itu kalau mau menjual taruhlah 30 sampai 50 ekor sehari, itu ya agak kebingungan ya, agak kebingungan. Maka untuk memelihara entok khususnya untuk konsumsi ya harus dalam porsi yang rumahan dulu aja. Kalau memelihara entok memelihara entok konsumsi dalam skala ratusan, panennya itu harus kita bekerja sama dengan tengkulak luar kota. Jadi misalkan kayak di Projo itu harus ngontak pedagang Jogja, pedagang Magelang, pedagang Kebumen, itu harus baru bisa habis, baru bisa terserap. Kalau hanya mengandalkan postingan di Facebook, tapi skala jualnya itu besar, 200 ekor di posting di Facebook, itu juga tidak bisa sehari langsung habis. Seminggu belum karuan habis itu. Jadi itulah keuntungan memelihara entok skala rumahan. Kita lebih mudah menjual pasca panennya. Kita jual 10 atau 20 itu masih bisa dilakukan begitu.
Itulah beberapa keuntungan ternak entok skala rumahan. Jadi teman-teman yang memelihara entok skala rumahan, jangan patah arang, jangan bersedih, tetap semangat karena ternak entok skala rumahan itu justru mempunyai keuntungan atau kelebihan yang lebih dibandingkan memelihara entok dalam skala besar. Kalau kita memelihara entok dalam skala besar, maka kita harus siap resiko atau tantangan-tantangan yang harus dihadapi, misalkan kayak kesehatan, kemudian kecukupan pakan, kemudian pasca panennya harus jelas. Kalau tidak menyiapkan itu semua, maka nanti saya khawatir akan merugi atau tidak bisa menjual. Itu teman-teman, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.